Mauritius, ada orang Filipina juga macam-macam gitu. Ya saya puji Tuhan sih nggak menang ya. Tapi saya bersyukur bahwa saya mungkin nggak menang hadiahnya, tapi saya menang pengalaman yang luar biasanya. Dimana saya ngalamin pengalaman kayak jatuhnya kayak retret ya. Itu waktu saya di sana itu kan saya di sana dari hari Sabtu sampai hari Rabu. Dan saya percaya kalau kita semua mencari Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau, bahkan hal kecil pun Dia perhatikan. Saya kan memang ada kerinduan pengen nih keluar gitu kan udah bertahun-tahun nggak pernah. Tuhan jawab gitu, pesawat dibayarin, hotel juga dibayarin, puji nama Tuhan, dibayarnya juga di hotel yang terbaik. Kalau saya bayar sendiri kayaknya saya nggak bisa, tapi Tuhan baik banget. Dan akhirnya di sana kan saya hari Senin itu acaranya ya. Dan saya tahu pokoknya kemampuan saya terbatas itu, saya grogi banget, gemeter lah gitu kan. Dan di sana kan saya ketemu beberapa teman kan. Puji Tuhan waktu sebelum acara memang udah sempat ngobrol-ngobrol dikit. Setelah acara kan itu ada namanya makan malam ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama karyawan lain dari yang di Singapura dan dari pokoknya ketemu lah. Tapi saya tuh waktu abis saya ngobrol, saya langsung balik lagi ke ruang tunggu gitu. Saya cari kok teman saya yang satu ini yang dari Australia ini kok namanya Queen kok nggak keluar gitu. Pas saya tanya, what are you doing here? Kamu kenapa di sini gitu? Dia tiba-tiba diam, dia bilang gini, are you okay? Dia bilang enggak, saya nggak okay. Ternyata mamanya lagi dilariin ke rumah sakit. Oh my God. Jadi mamanya itu ada kanker tenggorokan. Terus lagi kayak anfal gitu, lagi parah gitu. Terus saya kaget kan, terus kayak iya. Terus saya ikut duduklah bareng sama dia nangis, saya juga ikut nangis gitu kan. Terus saya kayak, Tuhan saya harus ngapain gitu kan. Akhirnya kan saya itu tipikal orang yang nggak berani doain orang ya sebenarnya, kayak untuk kalau disuruh itu merasa kayak gimana gitu. Kalau misalnya di sini kan pernah ada yang sakit, mami bilang kira coba doain saya kabur gitu. Karena saya merasa kayak belum aja gitu loh. Tapi di saat itu saya tergerak kayak gini, apa saya doain ya gitu. Terus saya tanya ke dia, Queen, I don't know what to do. Do you want me to pray for you? Mau doain? Terus dia bilang yes. Kalau dia tolak sih saya nggak mau ya. Terus kita berdua, jujur saya nggak biasa doain orang, jadi saya kayak apa adanya aja. Saya coba begini, Dear Jesus, please help her. Her mother is in the hospital right now, is about to be in the ICU, and we need you Lord. Kayak pokoknya doa dengan sungguh-sungguh aja lah gitu. Tuhan, dia sampai nangis kan, dia bilang amin. Karena selama perjalanan sama dia jarang ngomongin kayak rohani. Bahkan hari Minggu saya ke gereja, dia orang gereja. Dia bilang, karena gue dengar lu ke gereja, gue langsung merasa kok saya gak ke gereja gitu. Karena kita baru kenal setelah saya pulang dari gereja. Jadi Minggu itu kan jadwalnya untuk kita tour, tapi saya skip karena saya memilih ke gereja dulu pagi-paginya. Jadi saya ke gereja sendiri namanya di gereja Planet Shakers. Jadi yang satu band, yang band rohani lah gitu. Saya ibadah di sana, saya juga berkali di sana. Pulang-pulang baru ketemu mereka. Terus akhirnya pas Senin kita pentas kan, terus dia bilang kita berdoa kan. Saya bilang please Tuhan, tolong Tuhan, biar mamanya ini. Dan dia harusnya kembali ke Filipina itu besok, flightnya itu jam 11. Secara anak pasti takut dong malam itu juga kalau bisa pulang gitu kan. Tapi ya udah kita berdoa, amin gitu, udah, amen udah. Terus belum selesai di situ, masalah masih belum selesai gitu. Kita cuma duduk. Saya jadi nggak nikmati yang lain, kayak saya tetap di situ. Dia bilang kamu mau nikmati juga nggak apa-apa, nggak, saya di sini. Akhirnya datanglah satu lagi teman dari Hong Kong namanya Alice. Dia datang lagi, kenapa? Ceritalah bertiga lah nangis di situ ganti-gantian kan, karena dia jadi ingat papanya meninggal karena kanker juga gitu. Saya juga nggak tahu dia agamanya apa. Udah pokoknya tuh saya sering kesaksian lah di tengah-tengah kita lagi bingung. Saya bilang kamu percaya aja ya, om saya aja kanker darah Tuhan sembuhin tanpa. Amin. Dan mama saya itu harusnya bone marrow ya, iya harusnya donor sum-sum tulang belakang kan, tapi puji Tuhan mama saya ketika bersedia nggak jadi karena opa saya diutus berdoa terus sembuh. Saya kesaksian lah di depan mereka itu. Saya really miracle does exist? Emang ada ya miracle kayak gitu? Yes, there is. And my uncle is living healthy right now. It's been years and he's still healthy. So jadi kayak saya bersyukur banget. Udah tuh tiba-tiba datanglah bos namanya Caroline, dia bos di atas bos saya.
kenapa ini gitu kan, kok satu nangis gitu kan. Diceritain lah, dia langsung duduk, dia langsung coba booking tiket gitu, tapi nggak ada. Karena tiket tercepat itu udah minimal tuh 2 jam sebelumnya harus di booking. Jadi bang datang aja kan. Akhirnya kita bertiga langsung ke airport. Saya masih pakai kostum kebaya saya masih pakai baju kebaya saya. Jadi ke hotel, kan di hotel di Singapura kan rata-rata pada deket-deket, jadi kita jalan di hotel jalan. Terus saya cuman saya nggak nyangka saya temenin dia ke airport kan. Tadinya saya bikin cuy, tapi saya tergerak untuk temenin. Akhirnya kita berdua lah temenin dia bertiga, kita ke airport naik taksi. Saya masih pakai baju dressnya, terus teman saya masih pakai baju yang seksi banget karena benar-benar nggak sempet ganti baju gitu. Selama di perjalanan kita kayak ngomong, kayak dia bilang makasih ya kalian mau temenin saya gini-gini. Terus yaudah semoga kita dapet tiketnya ya gitu. Pas sampai di sana udah tinggal berapa menit udah gitu udah ditutup. Tapi Tuhan baik banget, kita bilang this is an emergency, her mother is about to be hospitalized and stuff. Terus staffnya saya tahu itu Tuhan yang jamah, dia telepon sana sini biar masih dikasih kesempatan. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan, dia dapat tiketnya. Hari itu juga tinggal berapa menit udah mau tutup gate. Udah tinggal 5 menit atau udah mau boarding atau apa saya nggak ngerti. Pokoknya tinggal berapa menit. Itu saya sama teman saya lari-lari, kita bantuin bawa koper satu, kita lari-lari, gitu kan. Apa yang perlu angkat gitu kan. Ya puji Tuhan sih saya mah merasa baik-baik aja karena saya tahu kan memberikan yang terbaik aja apa yang kita bisa bantu. Saya mungkin nggak bisa bantu yang lain, tapi puji Tuhan pas dia pergi, dia naik, kita masih di airport, dia WhatsApp saya, dia bilang gini, puji Tuhan saya udah ada di pesawat. Dan kamu tahu nggak Karen, di depan saya ada iklan ayat Alkitab Amsal 100 berapa. Saya langsung oh my gosh, dahsyat Tuhan. Terharu aja dari kebaikan Tuhan. Saya aja masih ragu kan, karena menurut saya itu pengalaman baru kan. Pernah sih doain orang, cuman saya gitu, aduh kalau doa saya nggak mempan bisa-bisa dia nggak percaya gitu kan. Tapi puji Tuhan dia percaya. Dan akhirnya Tuhan jawab. Bahkan gak disangka-sangka, dia bilang nggak, biasanya nggak ada biasanya kan di depan pesawat itu iklan, tapi di situ ada Bible verse, it's from Psalm ya, dari Mazmur. Dan dia bilang ini itu jawaban buat saya. Langsung wow, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan dahsyat banget. Akhirnya dia WhatsApp saya, dia bilang makasih gitu, udah didoain sama teman saya berdua. Terus dia bilang, dan saya bersyukur dia sampai mengakui Tuhan itu luar biasa. Amin. Terus akhirnya dia bilang, sekarang saya on the way, doain terus ya. Terus dia bilang kalau bisa bilang mama kamu doain saya gitu, kan dia tahu mami pendeta. Terus dia bilang oh iya ya, nama mamanya Rosemary gitu. Cuman yang saya nggak sangka, ya ampun, kan di pesan itu jarang banget ada ayat Alkitab itu nggak pernah tiba-tiba muncul. Dia bilang makanya di cerita saya itu kayak jawaban buat dia gitu. Dia jadi kuat dan dia bilang ini, I believe that God will hear my mother and will provide all the bills. Tuhan akan sembuhin dan siapkan semua biayanya. Kayak, wih, puji Tuhan banget, dia langsung beriman. Kayak, saya langsung kayak dikuatkan juga kan. Dan akhirnya setiap hari